Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqullah la'allakum tuflihun. Jamaah rahimakumullah. Pada kenyataannya memang hidup manusia itu tidak flat, tidak lempeng, tidak lurus ya. Ada pasang, ada surut, ada senang, ada susah, ada bahagia, ada duka ya. Memang Allah menjadikan kehidupan ini ada sejumlah ayat yang sangat kontekstual ya. Misalkan pada diri kita ini Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh sa'yakum, usahamu ya, ruang lingkup aktivitas kalian itu sangat bermacam-macam ya. Ada yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, ada yang berprofesi sebagai tenaga pendidikan, dan ada yang petani, pedagang, dan lain sebagainya. Lalu apa yang kemudian menjadi responsibilitas atau tanggung jawab ya di masing-masing bidang itu? Ternyata Allah menghimpun atau mengumpulkan semua aktivitas itu dalam bentuk-bentuk ketaatan. Misalkan ayat itu kemudian bersambung, inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa ya. Apapun profesimu, mau buruhkah, mau profesional ataukah usahawan, entrepreneur dan lain sebagainya, tapi yang menjadi garis kemudian mempertemukan semua bidang itu adalah fa'amma man a'ta. Ada ruang bagi kita untuk mengekspresikan, mewujudkan bentuk ketaatan kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena kita yakin secara pasti bahwa yang Allah berikan kepada kita atau yang kita nikmati hari ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena juru aku wis merencanakan semua dengan rapi, bukan. Itu karena rahmat dari Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki darimu. Ini kalau hitung-hitungan manusia yang paling usahanya paling keras ya, itu tukang batu umpamanya. Oh, paling keras itu, kerja keras. Panas-panas ya. Tapi apakah kemudian berbanding lurus dengan hasilnya? Kalau memang usaha keras itu menjadi sarana Allah memberikan rezeki misalkan ya, ternyata kan tidak. Ada yang duduk-duduk cuma tanda tangan atau oke ya. Jadi tidak kemudian harus berbanding lurus dengan seperti itu, dengan kerja keras ya. Maka tukang abang beca, kuli bangunan itu mestinya paling kaya mestinya, kalau memang kerja keras itu adalah berbanding lurus dengan hasil yang dia terima. Tapi lagi-lagi Allah mempertemukan itu bukan pada soal nominal ya. Inna sa'yakum lasyatta udah bermacam-macam aktivitas kita, tapi Allah temukan lagi, ketemu di mana? Bahwa kalau kemudian orang menyikapi apa yang Allah anugerahkan, Nabi SAW menyebutkan apa? Laisal ghina an kasratil arad. Bukan soal jumlah, bukan soal angka di rekening kita, walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tapi kaya itu kaya jiwa. Mampu nggak kita dengan angka yang segitu kita kemudian memberdayakan itu dalam bentuk-bentuk ketaatan? Mampu nggak anugerah Allah yang kita nikmati, yang kita dapatkan itu kemudian melahirkan bentuk-bentuk ketaatan? Nah, itulah baru kemudian disebut orang bersyukur.
Makanya fa'amman a'to wattaqo itu tadi. Jadi ketika tasarruf atau membelanjakan harta itu dengan catatan takwa. Takwa itu ya berarti yang kita belanjakan, yang kita keluarkan itu dalam ruang lingkup ketaatan kepada Allah. Jangan sampai apa yang kita keluarkan itu sia-sia. Sebagian ulama menganggap itu sudah perbuatan maksiat. Rizki yang halal keluar untuk perbuatan yang sia-sia, ya, itu bisa kategorinya sudah maksiat. Sebagian ulama memandang seperti itu. Jadi, makanya optimalisasi apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Sampai-sampai Allah menyebut, Rasulullah SAW mengingatkan tuh, tentang harta. La tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tekon diolehi terus gaya apa? Ya, min aina iktasabau wa fima anfaqahu. Dari mana dan kemana? Artinya jamaah rahimakumullah, persoalan harta ini memang krusial banget. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aturan-aturan di dalam agama ini yang berkaitan dengan harta itu ada angkanya, angka minimal. Kalau lebih dari itu silahkan, tapi ada angka minimalnya. Ya, ada yang 2,5%, ada yang 5%, dan seterusnya. Supaya kita tahu ini ada demarkasi, ada batas minimal kita menjalankan ketaatan kepada Allah, supaya kita lepas dari tanggung jawab itu. Supaya kita sadar bahwa itu bukan murni yang boleh kita nikmati, ada yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ngatur kemudian kita tidak mau diatur, nanti Allah bikin cara sendiri, diambil dengan cara-cara yang paksa, loro, gak waras-waras. Ada keluar tuh duit semuanya. Karena apa? Karena tidak mau membelanjakan untuk hak yang bukan miliknya kemudian dia nikmati. Jamaah rahimakumullah, namun demikian ada di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang hatta yalqallah bila khati'ah, dia sampai bertemu dengan Allah tapi tanpa membawa dosa, ya, namanya ahlul musibah. Jadi uripe ketoke soro terus, ada saja fi malihi fi nafsihi wa malihi, ya, waladihi, dia diuji dengan dirinya sendiri, loro gak waras-waras, atau diuji dengan hartanya, diuji aja dengan hartanya itu, atau diuji dengan anaknya. Ternyata bukan itu menjadi bala ujian yang kemudian menjadi siksa atau adab, ternyata tidak. Ada rekam jejak itu yang kemudian Allah ingin membersihkan dia dari segala dosa, supaya apa? Menghadap Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Fahuwa min ahlil jannah, dan dia menjadi penduduk surga. Artinya perspektif kita terhadap ujian itu tidak boleh serta-merta. Wong iku uripe soro terus kebian. Dosane akeh rupane. Ya, perspektif seperti ini harus kita, ya, bukan menjustifikasi orang. Tetapi ada sabda Rasulullah yang mengindikasikan bahwa orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian terhadap dirinya, hartanya ataupun anaknya, itu Allah ingin bertemu dengan dia dengan hati yang bersih tanpa membawa dosa sedikit pun. Dan itu menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu latihannya adalah latihan kesabaran. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang yang sabar itu tanpa batas, unlimited, ya. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang sabar. Dan visualisasi kesabaran jamaah rahimakumullah itu bukan karena ujian sakit saja. Badan yang kuat, ya, ketika berhadapan dengan musuh sekalipun itu harus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu ketemu musuh head to head, face to face, berhadapan-hadapan dengan musuh, perintah Allah bukan angkatlah bedilmu, fasbutu, berteguh hatilah. Dan itu ujian kesabaran, ya, supaya apa? Ketika berhadapan dengan musuh itu benar-benar ikhlas,
bukan dalam memperturutkan hawa nafsu. Oh, biyen ku sing mateni bapakku, karena ketemu di medan perang misalkan, wah kita pateni sisane. Nah, itu bukan karena hawa nafsu. Padahal orang yang berjihad fisabilillah itu adalah orang yang meninggikan kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah, bukan karena dorongan hawa nafsu. Dan itu ada di bulan puasa, termasuk peperangan-peperangan Rasulullah SAW itu juga banyak terjadi di bulan Ramadan, dan itulah ujian kesabaran bagi kita. Dan jamaah rahimakumullah, ringkasnya di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar, ngikut aturan Allah. Durung waya buka, ya nanti tunggu dulu. Itu kan ujian kesabaran. Ya. Diatur betul. Yang tadinya kita bebas makan kapan saja, punya kesempatan secara terbuka, tapi begitu Ramadan kita di-reset. Benar-benar di-reset sama Allah Subhanahu wa taala, diatur sedemikian rupa. Makannya diatur, bangunnya diatur, padahal di tasaharu fi sahuri barokah. Dalam makan sahur itu ada keberkahan. Minimal ketemu istri ya dalam satu meja dengan anak, duduk satu meja, itu keberkahan yang mungkin jarang-jarang terjadi. Sebelum subuh ketemu ngobrol, tapi kalau bulan puasa itu menjadi sebuah keberkahan. Demikian jamaah rahimakumullah, bila ada manfaatnya yang saya sampaikan, insyaallah itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada khilaf dan salah yang saya ucapkan, itu dari saya yang dhaif. Aku qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.